Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada hadis nomor 1663, masih dalam bab yang sama, yaitu babu thawabil mu'mini fi ma yusibuh, bab tentang ganjaran orang yang beriman fi ma yusibuh, tentang apa yang menimpanya, mim marodin, baik itu sakit, au hazadin atau kesedihan, au nahwi dzalik atau yang seumpama dengan itu, hatta syaukata yushakuha, hingga duri yang mengenai dirinya. Nah, kita sampai pada hadis 1663. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min musibatin tusibul muslim, tidak satu musibah pun tusibul muslimah, yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah hapus dengannya, dengan sebab musibah itu Allah hapus kesalahannya. Hatta syaukah, hingga duri, yushakuha, yang mengenai dirinya. Dan saya lanjutkan dulu hadis berikutnya. Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, dia katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasobin, satu kelelahan, capek, habis muter-muter kan ya. Nah, sekarang capek. Kemudian wala wasobin, tidak juga wasob, yakni sakit. Wala hammin, tidak juga ham. Hamun itu apa ya? Cemas. Cemas itu mengkhawatirkan apa yang bakal terjadi, gitu ya. Kemudian wala adzan, tidak juga gangguan, baik penyakit atau lainnya, yakni gangguan yang dia temui, yang dia terima dari orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Wala ghammin, tidak juga gham. Gham itu kesedihan, yakni yang membuat dada ini menjadi sempit. Hatta syaukah, hingga duri yushakuha, yang mengenainya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan karenanya Allah hapus darinya kesalahan-kesalahannya. Andai saja setiap mukmin itu memahami bahwa di balik cobaan-cobaan yang
diterimanya itu ada pahala Allah, ada pengampunan dosa, maka dia akan bersabar. Sebagaimana dulu sudah pernah kita bahas bahwa sabar itu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu tentang hal itu, ya nggak sabar. Kayak contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika mau ikut Nabi Khidir alaihissalam. Di surah Al-Kahfi itu Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia katakan, boleh tidak saya ikut Tuhan? Syaratnya ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Agar Tuhan ajarkan kepadaku sebagian dari ilmu, dari petunjuk yang diajarkan kepada engkau. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir katakan, engkau tidak akan bersabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bersabar terhadap sesuatu yang kau tidak kuasai ilmunya? Jadi orang bersabar kalau orang kuasai ilmu tentang hal tersebut. Ya, Nabi Khidir kenapa sabar? Dia tahu kenapa dia lakukan ini itu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang nggak tahu, ya nggak sabar. Kayak menghadapi gangguan orang. Ya macam-macam. Sikap kita beda-beda tergantung tingkat pengetahuan kita tentang hal tadi. Ada orang ngatain kita, bego lo, lo juga bego. Dosa nggak kata orang? Nggak dosa. Al-mustabban, dua orang yang saling mencela, maqala fa'alal badi. Dosa apa yang mereka katakan, yang menanggung, yang memulai. Bego lo juga bego. Syaratnya malam ya'tadil mazlum, selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Bego lo, apalagi lo udah bego, bebel, dungu, jelek lagi. Nah, ini dia dosa karena dia melampaui batas. Malam ya'tadil mazlum. Nah, tapi ada yang lebih tinggi. Nah, orang yang tahu ilmunya. Ada yang ilmunya sebatas itu saja. Ya udah nggak apa-apa. Kita orang zalim kita balas dengan kezaliman yang sama. Iya, tapi nggak dapat pahala. Kalau orang ada ilmunya, dia tahu bahwa kalau dia sabar, dia memaafkan, dia dikasih pahala oleh Allah, nah baru dia sabar. Dia sabar tadi karena ada ilmunya. Ya dalam hal apa saja lah. Anak kecil-kecil ramai di masjid. Cara mengatasi anak-anak itu, guru TPA itu, sama yang bukan ya beda. Kalau yang bukan, woi pulang lo, awas lo ya. Takutnya anak nggak berani ke masjid lagi. Ada juga yang dibiarkan, udah biarin aja. Namun juga anak-anak dibiarin tutup rame berisik, salah juga. Ya yang tahu ilmunya guru-guru TPA, guru-guru SD, guru TK. Bagaimana cara menyuruh tenang anak-anak seperti itu. Kok sabar? Ya karena ada ilmunya. Jadi orang sabar itu karena ada. Ini anak normal ya kita hadapi. Karena kita nggak ada ilmunya nggak sabar. Apalagi menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya harus ada ilmunya, ada guru SLB dan seterusnya lah Pak. Baik. Jadi sabar dan ilmu itu ada kaitannya. Ini kalau jam gini rusak diapain? Rusakmu, bu hunting.
Kadang bener, jadi bener jamnya. Kadang-kadang hancur, kan nggak ada ilmunya. Tapi yang ada ilmunya kan telaten, dibenerin dikit-dikit. Nah itulah sabar. Baik. Nah di antara ilmu yang berkenaan dengan musibah yang Allah berikan tadi, sebagaimana yang ada di hadis-hadis tadi. Andai saja orang tahu kalau di balik semuanya tadi menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosanya, dia akan sabar. Baik, ini sabar tuh diomongin gampang, tapi menjalankannya yang berat, menjalankannya yang berat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu an Atha ibni Abi Rabbah. Dia katakan, qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau, yakni wahai Atha, seorang perempuan yang termasuk ahli surga. Qultu bala, aku katakan iya. Dia katakan hadhil mar'atu sauda, nih perempuan yang berkulit hitam ini. Kok tahu? Ya, dia ceritakan. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia katakan, inni usra'u. Saya, usra' itu asalnya jatuh terkapar, ya. Ini ada yang mengartikan itu epilepsi lah gitu. Saya epilepsi ya Rasul. Wa inni atakasyaf, dan kebuka pakaian saya. Fad'ullaha li, maka doakan aku kepada Allah. Nabi katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau engkau sabar, walakil jannah, dan engkau dapat sorga. Wa in syi'ti, dan jika engkau mau, da'autullaha ayyu'afiyak, aku berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan engkau, supaya Allah sehatkan engkau. Faqalat, dia katakan, asbiru, saya sabar ya Rasul. Yani saya pilih sabar aja deh. Faqalat, lalu dia katakan lagi, inni atakasyaf, pakaian saya suka kebuka ya Rasul. Fad'ullaha li alla atakasyaf, berdoalah kepada Allah untukku biar aku tidak terbuka. Fada'alaha, lalu Rasul mendoakannya. Baik, jadi Ibnu Abbas ceritakan kepada Atha, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau salah seorang perempuan yang termasuk ahli sorga. Ya, nih perempuan berkulit hitam ini dulu dia datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ini usra', wahai Rasulullah, saya ayan, saya epilepsi, doakan aku kepada Allah. Nabi kasih pilihan, in syi'ti da'autullaha lak, kalau engkau mau aku doakan engkau kepada Allah, dan kalau engkau mau sabar saja, walakil jannah, engkau dapat surga. Ini perempuan pilih sabar, sabar aja ya Rasul. Kenapa? Karena Nabi tadi katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau engkau mau engkau sabar dan engkau dapat sorga. Jadi sabar tuh balasannya sorga. Nah sahabat ya tahu sendiri, kalau sudah sorga bergegas. Kalau kita kasih tahu duit tuh baru bergegas kita ya. Mau nggak tuh jam 3 malam kalau bangun ke Masjid Al-Manar kasih duit, gopek, ngantri dari ujung ke ujung. Tapi kalau sorga, nah, tar dulu deh, buat ente aja deh surganya, duitnya buat aneh. Ya Allah, jauh ya dibanding dengan ini ya sahabat ya. Sahabat kalau dengar sorga bergegas. Nah, kayak banyaklah contoh dari sahabat yang kita baca di hadis-hadis sebelumnya.
lagi perang sambil makan korma. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu aina ana? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya terbunuh, di mana tempat saya? Fil jannah, di sorga. Nah itu nggak disia-siakan. Fa'al qatamaratin kunna fi yadi, dia lempar korma-korma yang ada di tangannya, dia maju ke medan perang dan syahid. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua juga yakin, sorga itu yakin. Cuma yakinnya macam-macam nih. Ada yang yakinnya baru ilmul yakin, ada yang tingkatannya ainul yakin. Nah kalau kayak sahabat tadi, tingkatannya sudah hakul yakin. Dan masih banyak lah contoh-contoh lainnya di mana sahabat kalau Nabi katakan sorga, mereka bergegas. Ya pilih sorga, pilih duit atau pilih sorga. Ini contohnya di bab jihad tempo hari yang kita pelajari. Pulang dari Hunain, dari perang Hunain, Nabi memprioritaskan kepala-kepala suku yang masih mu'alaf lah, kasih rampasan perang banyak. Nah, kemudian beberapa pemuda Ansor ada yang kasak kusuk. Ya, pedang-pedang kita dulu berlumuran darah karena berperang, membela Rasul, membela Islam, menghadapi orang-orang Quraisy. Giliran dapat rampasan perang, kenapa dikasih ke mereka? Ini atulako, ini orang-orang yang masih lemah imannya. Nah, lalu Nabi tanya salah satu di antara mereka, apa kalian ngomong begitu? Ya yang muda-muda ya Rasul, kalau yang tua mah enggak. Lalu dikumpulkan kaum Ansor tadi di satu tenda. Nabi tanya, ada tidak nih selain Ansor? Ya ada sih, tapi sepupu saya ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa. Dan Nabi katakan, apa kalian tidak redha mereka pulang membawa harta, kamu pulang membawa Rasul? Tuh gimana kalau orang Ansor? Iya kami redha, biarin dah yang lain pulang bawa harta, kami pulang ke Madinah membawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begini tingkat iman dan takwa para sahabat radhiyallahu anhum, luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apa yang dipinta oleh perempuan tadi? Jadi begitu dia pilih sorga, ya dia sabar deh. Ada yang dia pinta, doakan aku ya Rasul biar pakaian saya tidak terbuka. Doakan aku biar pakaianku tidak terbuka. Kalau lagi kumat kebuka. Didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perempuan ini tetap ayan, tapi pakaiannya tidak terbuka. Nah pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang dia pinta itu yang Allah tuntut dari seorang muslimah, yaitu menutup auratnya. Nah, kalau itu kan perintah Allah supaya kita tutup aurat. Nah itu yang dia pinta. Maka ada seorang ulama yang mengajak kita lah untuk merenung tuh. Yang memenuhi doa-doa kita apa ini? Tuntutan Allah atau keinginan kita? Nah, doa itu yang kita pinta kadang yang Allah tuntutkan. Kayak contohnya Nabi ajarkan jangan lupakan setiap selesai sholat Allahumma a'inni ala dzikrika. Kan yang Allah tuntut ini. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan supaya beribadah yang baik kepada Engkau.
Ini yang dituntut oleh Allah nih. Kalau tidak berzikir termasuk al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Nah, kita minta pada Allah supaya ditolong biar berzikir kepada Allah. Kalau lupa dari berzikir kepada Allah, teman dekatnya syaitan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrur rahman, peringatan ar-rahman atau berzikir kepada ar-rahman, maka kami tentukan untuknya satu syaitan, fa huwa lahu qarin, maka setan ini menjadi qarin, menjadi teman dekat untuknya. Jadi kalau lupa dari mengabaikan zikir, temannya setan. Kalau korinnya setan, nah setan ini akan menuntun dia, membawa dia ke neraka, kan? Jadi maka Rasul ajarkan supaya kita minta ini. Ini yang Allah tuntut dari kita. Wa syukri, bersyukur. Nggak syukur dosa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepada Engkau. Ya, ini contoh berdoa memohon hal-hal yang Allah tuntut dari kita. Tapi kayaknya nggak banyak ya doa kita yang begitu ya. Doa kita biasanya yang banyak yang berkaitan dengan yang kita inginkan. Rizki terutama ya. Apa itu tengah malam, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Emang nggak boleh? Boleh. Memang tempat minta itu Allah. Cuma jangan hanya dipenuhi dengan hal-hal yang kita inginkan. Nah, sebab kalau yang kita inginkan itu tidak kita miliki, nggak dosa. Tapi kalau yang Allah tuntut dari kita, kita tidak lakukan, nah itu yang bikin kita dosa. Baik, perempuan ini yang dimohon itu aja. Doakan aku kepada Allah, ya Rasul, biar pakaian saya tidak terbuka. Didoakan Rasul. Dan ini tetap ayan, tetapi biar lagi kumat, pakaiannya tidak terbuka. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-15, babu tahrimi zulmi. Bab tentang haramnya kezaliman. Apa itu zalim? Kalau secara bahasa, zulmun itu lawan dari adilun, adil atau al-adalah. Adil itu kalau secara bahasa wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, zalim kebalikannya, wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. Maka urusan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang terbesar adalah urusan ibadah. Mestinya yang diibadahi, yang disembah itu hanya Allah satu-satunya, tapi orang menduakan Allah. Nah, inilah syirik. Maka di surah Luqman itu Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya kayak di surah Al-An'am yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu yang akan memperoleh keamanan dan akan dibimbing oleh Allah. Ayat itu turun, beberapa sahabat mendatangi Rasul. Abu Bakar datang ke Rasul. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah zalim terhadap dirinya sendiri, maksudnya berbuat dosa? Itu pemahaman Abu Bakar. Lalu Nabi katakan, apa kamu nggak baca itu inna syirka la zulmun azim. Berarti yang dimaksud ayat tadi walam yalbisu imanahum bidzulmin, dengan kezaliman yakni dengan kemusyrikan.
Baik, ya. Kemudian kezaliman atau apa dosa ya, namanya dosa lah itu. Ya, kalau kita lihat di hadis-hadis ya tiga, yaitu zulmun la yughfar, atau di lafaz yang lain dzambun la yughfar. Kezaliman yang tidak diampuni, nah itulah syirik. Yang kedua, kezaliman antara seorang hamba dengan Allah bisa diampuni. Yang ketiga, la yutrak, yang tidak dibiarkan, ngegantung, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Ini yang ngegantung tadi. Nah, semuanya dilarang tuh, apalagi syirik. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, haditsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, az-zulmu dzulumat, kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan yaumal qiyamah. Apa ya korelasinya antara zalim dan kegelapan? Iya, itu maknanya sama itu. Zulmun, dha lam mim, kan dari akar kata itu ya. Zulumat, kegelapan juga dengan huruf-huruf tadi. Ya, orang yang zalim itu misalnya mengambil harta orang lain yang dengan cara yang tidak hak. Apa itu kalau bahasa kita sehari-hari? Ngegelapin ya. Ya udah, balasannya sama tuh, kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi balasan Allah tuh ya mirip-mirip aja. Ya contohkan, munafik secara i'tiqad tuh nanti di mahsyar bareng dengan orang-orang mukmin. Sama kayak di dunia. Orang-orang munafik kan bareng sama orang-orang beriman. Ikut ke masjid, ikut sholat, kalau perlu hajinya berkali-kali. Ya. Tapi ininya sih benci Islam. Ininya bahkan kufur. Ada yang kafir, ada yang mudzabdzab, terombang-ambing ke sini tidak, ke sana tidak. Nah, ini munafik. Jadi lahiriah begitu di dunia dulu. Maka di akhirat nanti balasannya sama, di mahsyar bareng. Yang lain udah masuk neraka, dia belum, masih bareng dengan orang-orang beriman. Mulai berpisah nanti ketika orang-orang beriman mau meniti as-sirat. Ada hijab nanti. Mereka nggak dapat nur dan seterusnya. Jadi mirip kan balasannya. Nah, demikian juga orang yang zalim, ngambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal atau suka menggelap-gelapkan kegelapan nanti di hari kiamat. Lalu apa yang dimaksud kegelapan di sini? Di antara para ulama kayak Al-Qadhi'iyah itu katakan kegelapan yang dimaksud adalah ala zahiri. Ya sebagaimana lahiriahnya gelap, ya gelap beneran gitu. Nah, yaitu fayakunu dzulumatun ala sahibihi, adalah kegelapan atas pelakunya, maka dia tidak la yahtadi yaumal qiyamati sabila, dia tidak dapat menempuh jalan di hari kiamat. Ini salah satu tafsirannya begitu. Yang dimaksud zulumat benar-benar gelap. Kayak orang yang di dunia ngelihat tapi hatinya yang buta. Datang ayat Allah, dia nggak mau beriman. Nanti di mahsyar dihimpun oleh Allah dalam keadaan buta, nuntut sama Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku di mahsyar ini dalam keadaan buta? Dulu kan aku melihat. Iya, dulu datang ayat kami, Pak. Datang ayat Allah pada kufur, pada buta, hatinya buta. Dibalas oleh Allah dengan kebutaan nanti di mahsyar. Baik, hadis berikutnya. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kayak kalau di Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, di ayat ini al-muslim akhul muslim. Nah, ukhuwah Islamiyah itu tidak mengenal batas suku, bangsa, batas-batas teritorial. Semua orang mana kayak kalau muslim saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Oke, saya kira semuanya mengakui inilah. Prakteknya. Nah, prakteknya banyak yang nggak bisa jalankan ini. Nah, muslim saudara bagi muslim yang lain. Saya contohkan. Merbot muslim mukmin dengan jenderal kafir, mana yang lebih mulia? Ayo, mau mengatakan yang lebih mulia yang kafir? Yang lebih mulia yang mukmin, meski orang miskin. Prakteknya belum tuh bisa. Ada jenderal bukan muslim mau masuk ke masjid nih, merebotnya digentak-gentak sama ketua DKM, buruan tuh mau datang tuh ini, begok lo ya. Nah, dosa lakukan itu. Nggak boleh lebay. Ini saudara kita, mau miskin mau apa kek saudara kita. Al muslim akhul muslim. Banyak yang langgar kan. Kalau di zaman Rasul itu benar-benar diterapkan ukhuwah Islamiyah itu. Dalam masa perdamaian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata. Abu Sufyan datang ke Madinah. Beberapa sahabat yang menurut kacamata jahiliyah status sosialnya dipandang rendah kayak Bilal dan lain-lain nyeletuk. Oh aman, pedang Allah tidak akan menebas leher musuh Allah. Itu kan bahasa menyakitkan kan ya. Karena yang datang adalah Abu Sufyan yang masih musyrik, datangnya sangat membenci Rasul dan umat Islam. Abu Bakar marah. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Pantas kamu ngomong begitu kepada sesepuh Quraisy dan pemimpin mereka. Rasul dengar. Bukan Bilal yang dimarahi Rasul, malah Abu Bakar. Ya Aba Bakrin, lain aghdabtahum faqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau engkau membuat mereka marah, sama juga engkau membuat Tuhanmu marah. Tuh. Langsung Abu Bakar mendatangi mereka. Ya ikhwata, la'ali aghdabtukum. Wahai saudara-saudaraku, barangkali aku telah membuat kalian marah. La ya Abu Bakrin, ghafarallahu lak. Tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni engkau. Ayo, yang kayak begini bisa nggak diterapin sekarang? Bisa, cuma nggak mau. Orang Islam sampai kiai-kiainya nggak boleh lihat yang gemerlap, keder. Kalau pakaiannya jelek begini, nggak dihargai. Tapi kalau pakaiannya heboh kayak orang mau terbang tuh baru kecut. Ya nggak boleh marah, bukan begitu. Ukhuwah Islamiyah yang benar, jangan lebay lah. Bahwa kita tidak mengganggu orang kafir, ya. Mereka juga jangan ganggu kita. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya nggak punya harga diri. Ya, gimana orang Islam mau menang? Kalau kiainya saja nggak punya harga diri.
Baru melihat pakaian begitu aja udah keder. Oh iya alasannya begini, udah nggak usah klarifikasi. Kalau nggak viral, orang-orang begitu itu nggak klarifikasi, cicing baik. Kalau viral baru, oh maksud saya begini. Oh udah dari dulu begitu. Dari dulu. Baik. Jadi ini jangan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis seperti ini hanya tinggal tulisan, nggak diterapkan. Ada lagi yang kucluk-kucluk ke Israel, saudara kita lagi ditindas kayak begitu, tega. Nggak usah jadi seorang muslim kalau masih punya nurani itu nggak bisa lakukan itu. Viral, baru klarifikasi. Ya. Yang kayak begini sampai kapanpun jangan dikasih amanat. Berkhianat terhadap Islam. Jangan. Udah tahu kayak begitu, oh dia sudah minta maaf. Di zaman Nabi munafik yang bertobat itu dikit sekali, dikit. Jadi hal kayak begini kita harus bedakan dengan yang urusan kesalahan-kesalahan kecil-kecil tadi. Insyaallah ya Pak. Gimana ini sudah pada kayak begini nggak kuat ternyata ya. Lihat Islamnya banyak yang bohong-bohongan, Kalau memang Muslim benar-benar nih, al Muslim akhul Muslim, seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lain. La yadhlimuh, tidak boleh menzaliminya. Jangan zalim, tadi babnya tentang tahrimi zulmi. Wala yuslimuh, nggak boleh menyerahkan dia ke orang kafir, orang yang berbuat zalim kepadanya. Ada orang mau membunuh seorang muslim, kita jaga, jangan malah dikasih, mau bunuh tuh saudara gue tuh. Nggak begitu. Jadi la yuslimuh. Nah, jadi la yadhlimuh wala yuslimuh. Kalau di lafaz yang lain wala yakhdhuluh. Nggak boleh telantarkan dia, nggak mau tolong kalau memang muslim. Kenapa pada terbalik ya? Bukan asyidda wa'alal kufar ruhama'u bainahum, malah asyidda terhadap orang-orang beriman. Kalau sama orang muslim ya ketus. Statementnya, tulisan-tulisan selalu ngejelek-jelekin Islam dan umat Islam. Giliran sama orang kafir, nggak tanya harganya cuman dolar, nggak punya harga diri. Nah ini yang benar-benar recehan orang-orang seperti ini. Mau profesor receh kalau seperti ini, nggak berharga. Kalau masih punya harga diri sebagai seorang muslim nih, jaga nih. Al muslim akhul muslim, la yadhlimu wa la yuslimu. Saya selesaikan. Wa man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memikirkan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, Allah juga akan urus hajatnya. Jadi kalau pengen diurus hajatnya oleh Allah, saudara-saudara kita sama muslim, pikirin dong. Baik dengan apa yang kita mampu lah, harta, paling tidak doain, jangan malah khianat begitu. Waman farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa memberikan kelapangan bagi seorang muslim atas satu kesulitan, nah ganjarannya farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelapangan nanti dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Waman satara musliman, dan barang siapa menutup, yakni tidak buka aib seorang muslim, satarahullah yaumal qiyamah, Allah tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1667. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada yang mau tanyakan, satu pertanyaan silahkan. Tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.